Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Ar-Rahman serta jajarannya, kita hormati panitia Ramadan, tokoh masyarakat, alim ulama, bapak imam kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta anak-anak kami remaja, anak-anak kami sekalian yang berbahagia. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama masih dapat melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih dan witir. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan ini, termasuk ibadah puasa yang telah kita laksanakan selama berapa hari terpasana? 24. Jadi malam ini merupakan malam yang ke-25. Mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita laksanakan tersebut, begitu juga qiyamul lail kita, salat tarawih, salat witir, tadarus Al-Quran, infak dan sedekah kita, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat berkatkan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta anak-anak kami sekalian, Rasulullah SAW membagi Ramadan itu kepada 3 babak. Dari Ramadan pertama sampai yang ke-10 itu adalah rahmat Allah. Lalu yang ke-10 sampai ke-20 adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita lalui. Ini 10 terakhir ini adalah hitkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Dan 10 terakhir ini Rasulullah SAW itu lebih banyak berada di masjid daripada hari-hari yang lain. Lain kita, kan? Kalau sudah 10 terakhir ini kita sudah banyak kesibukan kita. Bagi kita yang ada punya kampung, sudah mulai siap-siap untuk pulang kampung. Bagi ibu-ibu, tapi bukan ibu sini, dia sudah banyak membuat kue Lailatul Qadar. Malam pula dia buat kue. Padahal waktu siang ada, kan?
Kenapa malam bikin kue kok? Aduh, dalam masa itu rasanya mau makan kue ya, tidak mau dicoba kue itu. Malam belah waktunya untuk membuat kue, padahal siang ada waktunya. Nah itulah, karena pada 10 terakhir dari bulan Ramadan itu ada satu malam yang kalau kita bertemu dengannya, kalau kita dapat bertemu dengannya, itu sama kita dengan beramal selama 10 bulan. Selama 10 bulan. 10 bulan itu berapa? Sekitar 83 tahun. Kalau umur kita 80. 1000 bulan ya, bukan 1000 tahun ya. Tahun lama kan itu. Ya, 1000 bulan. Berarti lebih kurang 83 tahun kita beramal. Di mana itu kita cari dan kita raih, itu ada pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan carilah pada malam-malam yang ganjil, bisa 21, 23, 25, 27, bahkan mungkin 29. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak kami yang catat, apa judul kita hari ini pada malam hari ini? Batasan Islam dalam bergaul. Batasan Islam dalam bergaul. Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari perkara yang sangat kecil hingga perkara yang besar. Itu diatur dalam agama kita, agama Islam. Islam mengatur bagaimana kita berpakaian. Islam mengatur bagaimana kita bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan, dan bahkan doa masuk masjid pun ada, kan? Termasuk doa kita masuk WC itu sudah keluar WC, itu diatur semuanya dalam agama kita, agama Islam. Di samping itu, Islam juga mengatur tentang hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan tetangga, mengarungi rumah tangga, membina rumah tangga, kemudian bernegara dan bermasyarakat. Jadi agama itu sangatlah, Islam itu sangatlah komplit, sangatlah sempurna. Ini disebutkan bahwa Islam itu merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah katakan, Inna dina indallah Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi anak sekalian, terdapat beberapa aturan atau batasan yang diatur dalam agama kita, agama Islam, terutama dalam bergaul dalam pergaulan. Pertama, menundukkan pandangan saat berbicara, bergaul dengan orang-orang yang menjadi lawan jenis kita ataupun adab kita dengan, terutama dengan orang yang lebih tua dengan kita. Anak-anak menghormati kepada anak yang remaja, yang sudah berumur, yang sudah remaja. Kemudian remaja menghormati orang
orang tua. Begitu juga dengan anak-anak, sudah diatur dalam agama kita, agama Islam. Orang tua menghormati pada anak-anak remaja. Begitu juga orang tua hormat menyayangi anak-anak. Termasuk dalam kita kehidupan kita sehari-hari. Orang yang mempunyai mobil berselisih dengan orang yang punya sepeda motor atau Honda, itu siapa yang lebih dahulu menegur? Orang yang punya mobil, ya kan? Mobil dulu. Orang yang punya sepeda motor atau orang yang punya Honda berpapasan dengan orang yang bersepeda atau naik sepeda. Siapa yang negur? Orang naik Honda di Klasen ya. Begitu juga orang yang bersepeda berpapasan dengan orang yang berjalan kaki. Nah, itu yang menegur adalah orang yang naik sepeda. Kemudian kalau kita sedang duduk, lalu ada orang yang lewat, ya kan? Orang lewat di depan kita. Siapa yang menegur? Orang duduk atau orang yang berjalan? Itu yang apa? Yang menegur dulu orang yang berjalan. Assalamualaikum Pak, ya kan? Itu orang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya dalam di duduk-duduk di tepi jalan itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Tidak boleh para sahabat duduk-duduk di tepi jalan. Apa tadi yang pertama? Aturan atau batasan Islam dalam bergaul, menundukkan pandangan. Lalu yang kedua, menutup aurat. Aurat adalah sesuatu yang harus ditutup untuk menjaga dirinya dan pandangan orang lain. Adapun aurat yang harus kita tutup itu bagi ibu-ibu atau perempuan, sampai mana batasan auratnya itu? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu aurat dari ibu-ibu. Seluruh muka, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Lalu kalau bapak-bapak, sampai mana batasan auratnya? Iya, antara pusat dan lutut. Tapi walaupun segitu aurat kita, tidak boleh pula kita pakai celana Hawaii aja, kan? Aurat yang terbuka ini akan memancing syahwat orang yang melihat. Makanya diatur dalam agama kita yang pada akhirnya akan menjurus kepada perbuatan yang tidak baik. Inilah terjadinya tindakan yang tidak kita inginkan, seperti perkosaan dan sebagainya itu. Ini karena kita tidak menutup aurat dan terjadinya perzinahan. Apalagi dalam agama kita, dalam Al-Quran diterangkan mendekati zina saja itu sudah dilarang dalam agama kita, agama Islam.
wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Lalu yang ketiga, batasan Islam dalam bergaul. Setelah urang tadi, yang ketiga, tidak berdua-duaan. Yang ketiga, tidak berdua-duaan. Di dalam bahasa Al-Quran namanya khalwat atau berhalwat. Halwat, tidak berdua-duaan. Berdua-duaan di sini maksudnya berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang belum diikat dalam suatu hubungan pernikahan, yang belum bersuami ataupun istri, yang tidak ada hubungan mahramnya, yang tidak ada hubungan mahram atau muhrim, tanpa ada orang yang ketiga. Jadi harus, kalau mau berduduk, harus ada orang yang ketiga. Berhalwat akan membuka peluang bagi setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lembah kemaksiatan. Jadi dengan berdua-duaan tersebut, setan akan membuka atau menjerumuskan manusia kepada atau ke dalam lembah kemaksiatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'a di mahram. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan kecuali bersama ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Kemudian dari hadis yang lain Allah katakan, ingatlah bahwa tidak ada seorang laki-laki itu berhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Kalau dia berdua-duaan itu, yang ketiganya adalah setan. Yang keempat terakhir, tidak bersalaman dengan lawan jenis. Tidak bersalaman dengan lawan jenis. Berjabat tangan dengan yang bukan sama jenis akan membuka pintu syahwat yang dapat menjurus kepada hal-hal yang kurang baik. Seorang laki-laki dan perempuan tidak dibenarkan berjabat tangan saat berkenalan. Demikian yang dapat kita sampaikan dalam waktu yang singkat ini, batasan Islam dalam bergaul. Yang pertama tadi menundukkan pandangan, yang kedua menutup aurat, yang ketiga tidak berdua-duaan atau tidak berhalwat dan tidak bersalaman dengan lawan jenis kecuali sama-sama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mungkin ini saja dalam waktu yang singkat ini yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.